Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini materi yang akan kita bahas adalah unsur-unsur yang mempengaruhi dalam desain grafis. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, garis. Garis merupakan unsur dasar dalam desain grafis. Jadi, garis ini terbentuk dari titik atau points yang saling berhubungan sehingga nantinya tercipta sebuah garis. Garis ini bisa berupa garis lurus, garis lengkung, garis vertikal, horizontal, zigzag, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bentuk atau bidang. Nah, bidang ini atau bentuk ini tercipta dari perpaduan dari beberapa garis, sehingga nanti bisa tercipta sebuah bidang berupa lingkaran, persegi, dan sebagainya. Selanjutnya, tekstur. Tekstur di sini itu bisa disebut sebagai visualisasi dari suatu permukaan bidang atau bentuk. Contohnya seperti permukaan suatu bidang yang bercorak seperti kayu atau bercorak seperti dinding dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah ruang atau jarak. Nah, di sini jarak atau ruang ini merupakan elemen yang sangat penting. Kenapa? Karena nantinya kita harus bisa mendesain suatu karya di mana kita harus memperhatikan jarak antara elemen-elemen yang ada di dalam desain grafis kita atau di dalam karya kita maksudnya. Nah, yang berikutnya adalah ukuran. Ukuran ini juga sangat penting dalam desain grafis. Karena nantinya kita harus bisa mengatur tinggi, panjang, lebarnya suatu objek dalam desain kita. Selanjutnya warna. Warna ini adalah unsur yang paling kompleks yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena nantinya dengan warna kita bisa menilai suatu karya itu bagus atau tidaknya. Nah, yang terakhir adalah unsur gelap terang. Unsur ini juga sangat perlu diperhatikan. Jadi dengan memperhatikan unsur gelap terang ini, nanti kita juga bisa mengatur kontras atau tingkat kecahayaan dari suatu objek dalam desain kita. Nah, jadi inilah unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat karya dalam desain grafis. Nah, selanjutnya mungkin kita akan lebih fokus ke dalam unsur warna. Nah, di sini di dalam buku cetak yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada dua jenis pilihan warna. Yang pertama itu adalah RGB dan yang kedua adalah CMYK. Dua jenis pilihan warna ini sangat berbeda. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah jenis RGB. RGB ini adalah kepanjangan dari red, green, blue. Jadi RGB ini lebih ditujukan untuk hasil output yang nantinya ditampilkan di layar monitor atau di handphone atau di website dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membuat suatu karya desain grafis yang ingin ditampilkan secara virtual di layar monitor, jadi pilihlah jenis pilihan warna RGB. Oke. Nah, selanjutnya adalah CMYK. Nah, jadi kalau CMYK ini kepanjangan dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, jadi kalau CMYK ini ditujukan untuk hasil output yang nantinya akan dicetak langsung. Contoh, misalnya kalian ingin membuat suatu karya desain grafis yang ingin langsung dicetak, jadi pilihlah jenis warna CMYK. Nah, disitulah letak perbedaan antara RGB dan CMYK. Oke ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di aplikasi Edmodo. Oke, sampai jumpa.